Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi redirect. Sebagian dari kalian mungkin juga udah tahu ya fungsi redirect itu apa. Sebagian yang lain mungkin juga belum tahu fungsi redirect itu ngapain. Buat yang udah tahu, mungkin di sini ada poin-poin yang bisa jadi tambahan, ada poin-poin yang masih belum benar-benar diketahui gitu ya. Buat yang belum tahu ya ini jadi wawasan baru. Dan buat yang udah tahu fungsi redirect, bisa jadi juga ya baru tahu fungsinya tapi belum tahu gimana cara implementasinya, atau mungkin udah tahu cara implementasinya tapi masih belum utuh ya pengetahuan tentang implementasinya. Nah, makanya di sini kita akan bahas secara lebih dalam, secara komprehensif dari A sampai Z-nya tentang redirect. Nanti di video-video yang lain kita juga akan belajar gimana caranya redirect yang benar, anti gagal insya Allah ya. Tujuannya apa, kemudian cara redirectnya bagaimana, dan itu insya Allah anti gagal ya. Pokoknya nanti kalau ngikutin penjelasan di video-video ini insya Allah redirectnya benar. Karena saya banyak banget menjumpai ya klien-klien itu yang mendapatkan pengalaman yang sangat buruk karena praktek redirectnya itu nggak bener lah, kira-kira begitu ya. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama di sini ada backlink eject domain ke domain utama. Ini manfaat yang pertama atau fungsi yang pertama ya. Mau memberi kekuatan backlink dari eject domain ke domain lainnya. Misalnya John for Nevada.com, backlinknya udah bagus karena ini eject domain ya kan. Mau dikasih ke fatih.com. Ya, ini bisa-bisa aja untuk menambah kekuatan power ya backlink di fatih.com. Kalau saya harus bikin mungkin biayanya mahal, waktunya ya habis juga gitu kan. Misalkan kalau beli John for Nevada.com, eject domain John ini hanya $100 katakanlah, tetapi kekuatan backlinknya udah cukup bagus. Ya udah, tinggal di redirect ke fatih.com, kira-kira gitu. Ini lebih efisien ya dari segi waktu, dan sometimes juga bisa lebih efisien dari segi biaya, kira-kira begitu. Yang kedua, mau ganti domain tapi nggak ingin kehilangan traffic Google. Kayak dulu saya pernah punya reforma.com ya, buat yang kalian ngikutin saya dari awal banget itu. Terus saya ngerasa agak boros kalau harus ngelola dua website. Akhirnya saya jadiin satu aja, fatih.com/bisnis. Semua konten-konten yang saya pindahin ke situ, URL di dalamnya juga saya pindahin ke situ. Walhasil untuk keyword-keyword yang dulu meranking di reforma.com itu juga langsung pindah ke fatih.com/bisnis tanpa ada jeda. Artinya di saat yang bersamaan trafficnya tuh pindah gitu. Jadi kalau kita mau ganti domain tapi nggak ingin kehilangan traffic, ya salah satu caranya dengan bukan salah satu caranya ya, emang satu-satunya cara dengan redirect ini gitu. Mau ganti domain bener-bener beda ya, fatih.com diganti jadi farid.net misalnya, itu bisa juga trafficnya bener-bener berpindah, nggak hilang sama sekali, dengan catatan cara redirectnya benar. Ada orang yang redirect trafficnya hilang, ya berarti cara redirectnya nggak benar. Makanya di sini kita belajar gimana sih cara redirect yang benar itu. Alhamdulillah sampai dengan hari ini saya udah banyak ganti-ganti domain, udah beberapa, ya lumayan lah. Itu belum ada satupun yang trafficnya, alhamdulillah belum ada satupun yang trafficnya hilang ya, belum ada. Sehingga saya sih belum ada, alhamdulillah. Terus yang ketiga, kalau kita mau revisi permaling ya, untuk konten-konten yang udah lama tayang, udah ada backlinknya, udah ada trafficnya, udah viral kemana-mana kayak gitu kan, udah jadi referensi di grup-grup misalnya. Nah, kita mau ganti permaling karena menurut kita kurang pas atau masih belum maksimal. Nah, itu bisa dengan redirect. Fungsinya ya, fungsi redirect bisa untuk revisi permaling. Padahal kan namanya permaling, permanent link, dia harusnya udah nggak boleh ganti, dan Google juga bilang gitu, link itu jangan diganti-ganti. Tapi karena satu dan lain hal, pertimbangan ini itu kita harus mengganti, ya caranya dengan redirect. Yang keempat,
benerin backlink yang 404. Jadi kalau 404 itu kan sebetulnya menurut Google itu nggak boleh hilang. Artinya halaman 404 itu harus ada di setiap website. Jadi kalau ada kita punya web, maka jangan sampai website itu nggak ada 404-nya, harus ada. Cuma jumlahnya nggak boleh besar. Ya 404-nya itu ya paling buat konten-konten yang kurang memberikan value lah ke website kita sendiri, termasuk juga ke mayoritas pengunjung. Intinya harus ada. Tapi kalau sampai kebanyakan juga nggak bagus. Gitu. Mau menghilangkan backlink yang 404, maksudnya kan website kita itu setelah berapa tahun jadi referensi beberapa website yang lain, mereka bikinin backlink ke artikel tersebut, terus backlink-nya terus artikel tersebut udah kita ganti permalingnya, akhirnya kan backlink-nya jadi 404 gitu kan. Nah, bisa juga eject domain yang ada backlink bagus mengarah ke URL yang salah atau udah nggak aktif. Nah, itu kita juga bisa ngebenerin ya dengan memanfaatkan fungsi dari redirect. Yang terakhir, yang kelima, kalau kita mau merger konten, di kursus SEO ini kita juga ada pembahasan tentang konten kanibal. Misalnya kita udah pernah bikin website, terus belakangan traffic turun, ternyata Google ada update, dia lebih pinter dalam mengenali kanibal konten. Ya solusinya di merger ya, atau nggak harus terjadi kanibal sih. Ada situasi dimana kadang-kadang memang ada konten yang bisa dijadikan satu tanpa harus mengurangi traffic. Misalnya kayak keyword ya, usaha sampingan sama usaha mahasiswa, itu dijadiin satu bisa aja sih sebenarnya. Dia nggak saling tabrakan, tapi dia juga nggak saling kanibal kan gitu. Ya yang tahu mau diapain dan gimana kan kita sendiri, ya terserah. Tapi di sini adalah fungsi daripada redirect. Seenggaknya ada 5 ini fungsi redirect. Sebenarnya ada masih banyak lagi, tapi 5 ini udah cukup lah ya. Ini fungsi daripada redirect. Dan selamat belajar ya, nanti cara praktek redirect yang benar itu seperti apa, tergantung situasi dan kondisi dan tujuan kita apa, target kita apa, hasil akhirnya ingin seperti apa.